Selamat pagi semuanya. Kita harus tetap bersyukur karena kita bisa bersama-sama beribadah sekolah minggu kita. Cici berharap kita semua dapat sama-sama memuji nama Tuhan walaupun kita tidak bisa bertemu, tapi kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan. Mari kita akan menyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan berkuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami semua boleh bersama-sama berkumpul. Walaupun di rumah masing-masing ya Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih kalau Tuhan telah menjaga kami dan memberikan kami kesehatan. Ya Tuhan, pimpinlah kami beribadah pada hari ini dari awal sampai akhir ya Tuhan dengan tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita harus mempunyai hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Anak-anak, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik buat kita. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Tuhan? Kita bersyukur kepada Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mari kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan sebanyak 2 kali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, sekarang kita harus menyiapkan Alkitab kita supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Halo semua, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu lewat YouTube. Apa kabarnya adik-adik semua? Masih ingat nggak minggu lalu kita cerita tentang apa? Kita cerita tentang raja-raja di Israel. Minggu lalu tentang apa? Yoas itu uniknya kenapa? Karena dia menjadi raja pada saat masih berumur 7 tahun. Nah, sebelum kita mau mendengar firman, mari kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, ya Tuhan Yesus yang baik, kami mohon bimbingan Tuhan. Kiranya sebentar lagi kami akan mendengar cerita dan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh membimbing kami untuk dapat mendengarkan dengan baik dan boleh mengerti dan melaksanakannya di kehidupan kami sehari-hari. Kami pun memohon bimbingan Tuhan untuk saya sebagai yang membawakan firman agar dapat membawakan dengan baik dan benar dan dapat dimengerti anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kalau minggu lalu kan tentang Yoas, sekarang kita mau belajar, mau mendengarkan firman. Bahannya minggu ini itu dari 2 Raja-Raja 18, ayat 1 sampai 3. Lalu ayat
lalu 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Jadi 2 bagian ya. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 3, lalu 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Nah, cerita kali ini tentang Raja Hizkia. Kalau minggu lalu itu Raja Yoas itu diangkat raja pada saat umur 7 tahun. Ini Raja Hizkia masih agak lebih wajar ya umurnya. Dia diangkat pada saat raja ini umur 25 tahun. Nah, kalau sekarang ini mungkin untuk membayangkan raja agak susah ya. Bagaimana kalau kita membayangkannya itu sebagai bos atau direktur yang punya perusahaan besar, orang kaya banget. Adik-adik bisa bayangkan nggak? Adik-adik ada yang punya cita-cita menjadi bos atau direktur, orang kaya yang berkuasa dan punya banyak bawahan, punya banyak pimpinan. Bagaimana rasanya? Ada yang bisa membayangkan? Atau ada yang punya kenalan, atau jangan-jangan ada salah satu orang tua dari adik-adik yang memang bos besar, direktur ya. Selain dia tanggung jawabnya banyak, dia pun harus memikirkan kepentingan banyak orang, mementingkan pekerja-pekerjanya, karyawannya. Kalau raja itu kan rakyatnya ya. Ya, kalau Raja Hizkia ini adalah raja yang baik. Baik itu apa? Dia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dia melakukan banyak kebaikan. Contohnya kebaikan itu apa sih? Nah, kalau di Alkitab, nanti adik-adik boleh baca itu, dia banyak menghilangkan proses-proses agama yang tidak benar, memperbaiki cara-cara ibadah. Kalau adik-adik tahu dulu ada Musa membuat tongkat, ingat nggak? Tongkat apa? Ada tongkat yang untuk yang satu untuk membelah laut ya, itu dia punya tongkat. Ada satu lagi dia membuat tongkat, di atasnya ada ular, disebut ular perunggu. Ular ini untuk melindungi bangsa Israel. Nah, tapi lama-kelamaan bangsa Israel malah menggunakan tongkat ini untuk menjadi menyembah berhala, membawa persembahan kepada tongkat ular tersebut, bukan kepada Tuhan. Nah, Raja Hizkia, raja yang baik, dia tidak suka. Dia menghilangkan tongkat itu. Dia menghancurkan tongkat ular itu. Nah, apalagi yang dia lakukan? Dia juga dia menghidupkan kembali perayaan Paskah. Dia juga banyak melakukan lebih banyak pembangunan ya, kegiatannya. Dia membuat kolam sehingga bisa kota Yerusalem itu mendapat air yang bagus. Nah, di suatu ketika Raja Hizkia ini dia mengalami sakit yang sangat berat, namanya sekarat. Kalau sekarat itu kemungkinan besar meninggal. Nah, dia pastinya sedih dan cemas ya. Tapi karena dia orang percaya, orang yang baik dan taat sama Tuhan, dia berpengharapan. Nah, dia mendapat berita dari Nabi Yesaya. Dia bilang, engkau akan segera mati, meninggal. Lalu dia diberitahukan agar segera memberikan pesan terakhir kepada keluarganya. Nah, dia mendengar itu, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Aku telah melakukan banyak hal kebaikan, melakukan hal yang Tuhan kehendaki. Aku memohon kesembuhan. Akhirnya Tuhan boleh memberikan kesembuhan kepada aku. Nah, itulah doanya Hizkia. Apa yang terjadi? Tuhan mendengar dan Tuhan memberikan dia pertambahan ekstra, bonus umur 15 tahun lagi. Ya. Ini adalah mukjizat dan
kebahagiaan, bahagia bener dong. Dia sudah mau meninggal, tiba-tiba dapat 15 tahun lagi. Nah, apa yang mau kita belajar? Kalau misalnya adik-adik sakit, sedih banget, ya sedih wajar ya, tapi kita harus juga boleh percaya bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan kita. Jangan terlalu sedih dan jangan terlalu takut bahwa penyakit ini tidak akan hilang. Apalagi sekarang ini kan lagi COVID, banyak, mungkin kita mengetahui berapa teman, kenalan yang terkena. Kita juga boleh percaya dan berdoa bahwa mereka akan sembuh. Ya, Tuhan akan menyembuhkan kita jikalau kita percaya, jikalau kita beriman, dan kita juga melakukan hal-hal yang baik. Nah, di sini juga selain sembuh dari sakitnya, Raja Hizkia dia dapat apa? Umur tambah 15 tahun. Itu umur panjang ya. Adik-adik sini pasti kalau ulang tahun dirayain kan, nyanyinya apa? Panjang umurnya, panjang umurnya. Nah, seperti itu juga Raja Hizkia dia dapat panjang umurnya. Kita juga mau mendoakan kita atau teman-teman kita ulang tahun supaya panjang umur. Kita memohon Tuhan akan memberikan kita panjang umur. Dan juga apa yang mau kita pelajari. Kalau kita ulang tahun, kita bersyukur ya, bukan kita hanya meminta umur yang panjang di depan. Kita mensyukuri. Kalau sekarang ini kelas berapa? 4, kelas 5, kira-kira umurnya ya 10 lah, 10, 9, ada yang 11 tahun. Kita mensyukuri, kita boleh, kalau lagi ulang tahun kita mensyukuri. Selama 9 tahun Tuhan sudah memberikan kita apa? Ini. Kita mensyukuri. Terima kasih Tuhan, aku sudah diberikan, mungkin ada yang diberikan mainan banyak, ada yang diberikan nilai bagus. Yang paling penting apa? Diberikan keluarga yang baik, yang mengasihi. Diberikan, mungkin ada yang adiknya lahir selama 9 tahun dia hidupnya. Nggak ada ya yang kokonya lahir pada saat 9 tahun atau 10 tahun hidupnya, adiknya lahir. Nah, kalau adiknya lahir, dia bersyukuri. Apalagi yang kita syukuri? Kita dapat naik kelas. Kalau yang nggak naik kelas juga mensyukuri juga. Dapat kesempatan untuk memperbaiki nilai. Ya, jadi kita banyak hal yang kita pelajari dari Raja Hizkia. Terutama yaitu dia berbuat baik, dia melakukan kegiatan-kegiatan seputar agama, tapi baik semua untuk kebaikan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita juga boleh belajar ya, satu tadi, kita boleh percaya bahwa Tuhan memberikan kita berkat jikalau kita berbuat baik. Atau juga cara kita melihatnya begini ya, Tuhan sudah memberikan kita berkat, umur panjang, berkat yang baik selama umur kita. Ya, kita juga sewajarnya harus berbuat baik, ya kan? Berbuat baik apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan senangi. Jadi seperti apa yang orang tua senangi juga. Kalau kita anak kecil, belajar yang baik. Kalau di sekolah tidak melakukan hal-hal yang dilarang guru, juga sopan sama orang tua, dan juga menyayangi adik atau kakak, koko, cicinya di rumah. Ya, kita mau belajar dari Raja Hizkia, dan juga kita mau mencoba melakukannya di kehidupan kita, di kegiatan kita sekolah, ataupun sekarang yang di rumah, sekolahnya di rumah. Kita mau belajar bagaimana kita bisa semakin menjadi anak yang baik. Untuk ayat hafalan kita itu Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik akan dipendekkan. Ya, ini sesuai dengan yang kita pelajari tadi ya. Takut akan Tuhan artinya apa? Bukan takut ngeri gitu, kabur ya kan kalau ada Tuhan. Maksudnya kita mau melakukan
hal yang baik. Karena kita tahu Tuhan itu melihat kita melakukan hal yang baik. Ya, Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik akan dipendekkan. Ya, kita boleh hafalkan, dan juga boleh mengerti juga artinya, diresapi intinya. Dan untuk ayat yang tadi juga boleh dibaca lagi ya, jadi lebih mengerti. 2 Raja-Raja 2 ayat 18 ayat 1-3 dan 20 ayat 1-11. Ya, sekian untuk firman Tuhan kali ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menemani adik-adik semua di rumah. Bye. Anak-anak, barusan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang kita dengar tadi, bahwa kita tetap harus selalu bersyukur untuk apa yang telah kita terima. Nah, anak-anak, walaupun kita tidak bisa bertemu, tapi kita dapat memberikan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui persembahan. Persembahannya dapat ditransfer melalui rekening yang ada di bawah ini. Nah, anak-anak, sambil persembahan kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Nah, anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kita akan menyanyikan lagu penutup kita dengan Mujizat Itu Nyata. Kita percaya bahwa di saat kita tidak berdaya, mujizat Tuhan itu selalu ada dan menguatkan kita. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika
ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Walaupun persembahan ini sedikit ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan dapat memakainya untuk kepentingan banyak orang. Ya Tuhan, terima kasih untuk begitu banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Di mana sebentar lagi kami akan selesai ibadah kami ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap ada di hati kami dan Tuhan juga yang selalu menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak, sampai bertemu lagi minggu depan dengan ibadah kita selanjutnya. Sampai jumpa. Hari ini Pauline mau membuat coklat cake. Nah, kita akan mulai. Pertama-tama kita masukkan
susunya ke dalam telur. Lalu diaduk. Diaduk sampai rata. Kemudian masukkan minyak. Diaduk. Lalu garam. Kemudian gula. Diaduk sampai rata. Sekarang kita mau masukkan bahan keringnya, yaitu coklat, disaring ya. Tepung, lalu masukkan tepungnya dan baking powder. Kita ayak ya. Kemudian kita aduk sampai semuanya rata. Dan kita aduk sampai semuanya rata ya, jangan sampai ada yang bisa genggilan. Jadi kita aduk terus, diaduk sampai rata. Sebelum adonan dimasukkan ke dalam loyang, loyangnya kita beli margarin dulu ya atau mentega, diolesin, terus kita kasih tepung. Nah, tepung, terus ya. Ya, setelah adonan tercampur rata, kita masukkan ke dalam loyang. Adonannya sudah dituang ke dalam loyang. Nah, sekarang kita mau dikukus. Kalau dikukus kurang lebih 30 menit. Boleh juga di oven. Kalau di oven kurang lebih 20 menit. Suhunya 180 derajat Celcius. Waktu dikukus jangan lupa tutupnya diberi lap ya, supaya tidak ada tetesan air yang jatuh ke dalam. Yang dikukus sudah matang, sudah jadi, kita taruh di piring. Tunggu agak dingin baru kita coba makannya ya. Teman-teman, ini udah jadi, ini yang kukus ya. Sekarang aku